Alhamdulillahi thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina wa liman ta'allama minna. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala kesempatan melanjutkan belajar kitab Riyadhus Shalihin ya, karya Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala. Sekarang masuk bab ke 38 ya. Bab apa ini? Kalau yang di HP ya, yang di HP bab bayani wujubi amrihi wa auladihi al-mumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafah wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi man hiya anhu ya. Bab penjelasan ya, wajibnya untuk memerintahkan ya, yang di bab lain bab wujubi amri ahlihi ya, wajibnya menyuruh keluarga, tapi terutama nyuruh diri sendiri ya. Terus anak-anak yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz maksudnya apa? Anak yang sudah di atas 7 tahun atau di bawah itu tetapi dia bisa membedakan baik jelek ya, atau gampangannya anak kecil bisa jual beli, itu biasanya sudah masuk mumayyiz. Dan semua orang-orang yang di bawah tanggungannya untuk apa? Untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa nahim anil mukhalafah, dan kita diperintahkan juga wajibnya untuk melarang yang di bawah tanggungan kita itu untuk menyelisihi syariat Allah Ta'ala. Kewajiban untuk mendidik mereka dan melarang mereka melakukan perbuatan yang dilarang. Maksudnya dosa besar. Ini. Nah ini secara khusus bab ini aslinya ditujukan untuk laki-laki atau kepala rumah tangga ya, insyaallah ya. Kata Imam Nawawi di sini apa? Wajib deniyah. Ini apa? Babe, judul babe. Oke, kita baca langsung ya. Yang pertama firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha ya, di surat Toha. Ayo tarjim. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Nah, Allah Ta'ala di sini nyuruh apa? Nyuruh kita ini untuk merintahkan keluarga ini untuk sholat, untuk mengerjakan sholat ya. Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha maksudnya apa? Kamu sabar dengan menyuruh hal itu dalam ketaatan. Ketaatan ini maksudnya menyuruh keluarga untuk melakukan ketaatan sholat itu. Nah, ini dalil maksudnya apa? Ya namanya keluarga ya, ada kesalahan 1, 2 itu ya, kita sebagai kepala rumah tangga yang ingatkannya nggak bisa sekali ya, harus sabar bolak-balik. Lah namanya pendidikan begitu, nggak bisa instan, butuh proses, butuh waktu, sabar. Jadi kan ada ini, sabar kan ada 3 kan? Sabar terhadap takdir Allah Ta'ala ya, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan. Nah ini maksudnya, ini sabar yang ketiga ya, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar sampai Allah Ta'ala panggil nyawa kita, insyaallah sampai dimatikan Allah Ta'ala. Oke, next ayat berikutnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, itu hafal semua insyaallah di surat At-Tahrim ya.
Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ya, pelihara dirimu ya dan keluargamu dari api neraka. Insyaallah. Ini jelas Allah Ta'ala manggil orang-orang yang beriman ya. Kemudian ini perintah dari Allah Ta'ala untuk apa? Ya, jaga diri dan keluarga dari neraka. Maksudnya apa? Dengan apa? Mengajari mereka agama Allah Ta'ala. Nah, ini termasuk haknya istri, haknya anak. Itu diajari agama oleh ini suami atau ayah ya. Bagi anak-anak kan ayahnya. Itu haknya mereka. Dan ini kewajiban pemimpin rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kita merintahkan mereka taat kepada Allah, ya, ngelarang mereka dari maksiat kepada Allah agar mereka semua selamat dari neraka. Minimal kita nggak bisa ngajari apa, kita jadi qudwah hasanah, uswatun hasanah ya bagi mereka, contoh yang baik bagi mereka. Minimal kita memang gak bisa ngomongin loh, misalnya ya yang penting kita ini ya, minimal lah, misal perkataan sama perbuatan ini sama ya. Akhirnya orang keluarga yang jadi makmum ini di dalam keluarga ya ngikuti dalam kebaikan itu. Apalagi anak-anak kan, anak-anak kan rata-rata ini mereka jadi peniru yang ulung. Anak-anak ini nyontoh aja. Orang tuane pas adzan ke masjid misal ya, otomatis mereka anak kecil ya paham dan ngikuti akhirnya. Atau misal tiap subuh itu bangun misalnya, anak kecil insya Allah ngikuti ya, walaupun mereka masih kecil ya, misalnya ya belum sholat ya, belum wajib sholat, tapi ngikuti biasanya, ikut bangun, ikut ini. Oke, sekarang kita masuk hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan. Ya, akhadha al-Hasan ibnu Ali ya radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Anna itu nune ana tasydid ya, anna la na'kulus sadaqah, cetakannya anak kok gak ada harga. Muttafaqun alaihi. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Al Hasan putra Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi maksudnya ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mengambil sebutir kurma sedekah dan ia memakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buanglah kurma itu. Bukankah kau ketahui bahwa keluarga kita, keluarga Bani Hashim, tidak boleh makan sedekah? Nak tambahane ngono. Keluarga Bani Hashim. Ya Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kah itu ini ya apa namanya? Itu bisa dibaca dengan duduk. Iki Imam Nawawi ngomong. Wa fi riwayatin inna la tahillu lana shadaqah ya. Wa qalu qih bisa qih bisa kuh bisa kah itu aslinya bisa 3 rakaat itu. Bisa juga kha itu disukun atau di kasrah dengan tanwin. Kuhin kahin ya. Sing do cetakan Dik ya kirine ana pakai fathah, lu cetakan sing kiri pakai dhammah, cetakan lain pakai kasrah. Insyaallah. Nah, intinya apa itu kata-kata nunjukkan maksudnya dari orang besar ke anak kecil, maksudnya ngingetno
jijik kan loh, jijik. Nah, gitu. Nah, ini Nabi SAW ngomongi Al Hasan. Waktu itu Al Hasan, cucu Nabi SAW masih kecil, ya. Cucu Nabi SAW ini masih kecil. Nah, diomongi intinya suruh buang apa yang sudah dimakan, mau ditelan itu suruh buang Nabi SAW. Karena apa? Ya, ahlul bait itu tidak boleh makan harta sedekah, tapi hadiah boleh, ya. Ahlul bait hukumnya mereka tidak boleh makan harta sedekah, harta zakat, sedekah gak oleh. Boleh ini apa? Hadiah, ya, hadiah boleh. Oke. Next ya. Fikih hadis. Nah, ini pelajaran ini apa lagi? Ini wajibnya kita sebagai kepala rumah tangga seperti Nabi SAW, yaitu apa? Ngingetkan keluarga kalau memang ada kesalahan dalam syariat, ya. Itu kewajibannya ini kepala rumah tangga, terutama suami, ya. Itu kan semua kan yang di dalam rumah dia itu kan bawahan dia semua. Dan dia akan ditanya sama Allah Ta'ala terhadap yang ini dipimpinnya itu, baik kesalahan dari istri, anak, ya. Justru biarno bisa jadi beban nanti bagi dia nanti di hari kiamat, ya. Nah, cuman apa, mengingatkan ini kan ada tahapannya, tidak bisa langsung semua satu cara kan, beda-beda kan, momennya kan beda-beda. Ada kesalahan yang harus diingkari terang-terangan saat itu juga, ada kesalahan yang nanti, ya, ada waktu nih, macam-macam. Terus lagi apa? Fikih ini di sini, nah ini haramnya sedekah dan zakat bagi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ahlul bait itu haram makan apa? Harta sedekah atau zakat, ya. Tapi bagi mereka apa? Halal seperlima ghanimah kan. Kemudian lagi faedahnya lagi, lah Al Hasan bin Ali dia bisa ngambil harta sedekah. Kenapa? Karena itu dikumpulkan sedekah tadi dikumpulkan ke imam, ya. Hukum asalnya zakat sama sedekah itu hukum asalnya dia dikasihkan ke imam atau waliul amr, maksudnya negara, badannya negara. Untuk kita di Indonesia Basnas itu wis dianui apa negara kan, wis difasilitasi negara, legalitas. Iya, ditaruh Basnas. Cuman di Indonesia ini apa? Pemerintah tidak mewajibkan kita naruh zakat atau sedekah ini di Basnas. Bisa di swasta. Iya, boleh. Tidak ada paksaan, maksudnya gitu, nggak ada kewajiban. Tapi misalnya kita mau zakat langsung dikasih Basnas semua, ya yes, bebas. Maksudnya gak ada masalah. Gak ada masalah. Wis apa? Lepas tanggungan. Terus jawazu idkhali sibyanil masajid, ya. Bolehnya ini memasukkan anak kecil ke masjid, mendidik mereka di masjid apa? Ya. Misalnya dia ada nakal di masjid, boleh dilarang. Contohnya apa? Ya ini Hasan bin Ali ini kejadiannya ya di masjid juga kisahnya. Nah. Joko ponakane Mas Ira. Gak iso. Gak iso saiki. Iya gak iso iki. Gak iso.
Iya, mateni. Oke. Endi tadi? Di masjid tadi loh. Iya, boleh ini masuk anak kecil ke masjid. Ya, boleh merintah mereka ya di masjid yang baik, melarang mereka kalau memang mereka memudaratkan di masjid boleh. Misal dia mereka anak kecil ini terlalu ramai, kita nginget boleh ya. Nah, kita boleh. Terus, nah disunahkan kita kalau kita melarang sesuatu, ya melarang sesuatu kita nyebut alasane. Biar lebih paham kenapa hal itu dilarang. Contoh kayak ini, Nabi SAW ngelarang Hasan kan, ojo dimakan itu. Harta zakat tadi lah, jangan dimakan. Karena kita, ya Ahlul Bait ini nggak makan harta sedekah itu tadi kan. Ya, Nabi SAW diomongi, ya kita ini nggak halal makan itu. Alasannya kenapa? Ya karena kenapa dilarang suruh muntakno, suruh ngelepeh. Ya karena kita nggak halal makan itu. Oke ya. Jadi itu melarang sesuatu dengan disebut alasane itu lebih mengena, lebih paham. Sing dilarang ini akhirnya lebih paham kan, jelas kan? Kalau halal Arek cilik ta. Ya kadang ana sing dimaafno, dibiarno, ada sing enggak gitu loh. Karena mau salat ya. Tes salat. Iya. Iya. Ya ini ya selain kita ya anak cilik ya, arek cilik ya. Selain yang ngelatih mereka tahu masjid ya, sering ke masjid, iya. Ya sambil diinget terus diomongi terus, memang gak iso langsung. Apalagi dunianya anak kecil itu gak iso diem 5 menit, gak iso, berat bagi mereka, berat. Hilang, iya. Itu wajar. Yang penting dia nggak teriak-teriak loh. Misal dia teriak-teriak ya, teriak-teriak kita iso megang mulutnya, diemno ya diemno. Itu aja. Misalnya terlalu ganggu orang sing sholat sebelah kita, ya digeret aja arek cilik. Nggak apa-apa. Termasuk gerakan sing mubah. Nah, kemudian lagi nih, bolehnya kita ketika melarang sesuatu itu boleh didengarkan orang lain. Jadi misal ngingetno sesuatu terus ada alasannya juga, boleh didengarno orang lain. Tujuannya apa? Biar orang lain itu dapat pelajaran juga. Contoh nih kan, Nabi SAW ngelarang Hasan bin Ali. Tapi sapa sing mriwayatno? Abu Hurairah. Maksudnya apa? Abu Hurairah dhewe ngrungokno gitu loh. Ada di situ dengerno. Dan Nabi SAW berarti apa? Ngingetno bukan bisik-bisik. Gak boleh, bukan gitu. Nabi SAW ngingetno dengan suara jelas, makanya sampai para sahabat yang lain juga dengar. Gak boleh itu. Gak boleh, kita nggak halal makan harta sedekah. Nah, gitu kan. Nah itu kan berarti apa namanya? Maksudnya ini. Jadi Nabi SAW melarang, tapi ada orang lain yang dengarnya juga, padahal yang diajak ngomong bukan itu, dan itu dibolehkan, gitu loh. Biar apa? Ya, dapat pelajaran juga. Lah kemudian apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong sesuatu ini melarang itu dengan bahasa yang dipahami oleh anak kecil ini. Waktu itu kan Al Hasan lah masih cilik, cilik ya. Ya. Hadisun nas ala qadri uqulihim ya. Allah alam, ini perkataannya Ali bin Abi Thalib atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ajak ngomong manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Maksudnya apa? Biar dipahami ya. Lalu Nabi SAW ngomongi kah kayak tadi kuh kan gitu kan. Nah, itu cik dapat perhatian nih si Hasan. Oh, apa kan gitu. Baru dia ngomong. Nah ini masuk bab fikih dakwah maksudnya. Jadi mendakwai seseorang ini ada uslubnya.
Yang tahu uslupe ini siapa nanti? Ya yang kita yang biasa menghadapi mad'u ini. Ya. Jadi kan yang mau didakwah ini kita tahu watake dia, karakter dia. Oh, caranya seperti ini. Fikih dakwah. Masuk iso didakwai lewat seperti ini. Lah itu ya, kita yang lebih tahu. Apalagi misalnya ini kan babe kan masalah ini kepala rumah tangga didik keluarga gitu. Kan otomatis kepala rumah tangga ini tahu watake orang-orang dalam rumah tangganya dia ini. Kapan iso nasihati, kapan nggak bisa. Ya. Kapan waktu nih sing tepak nasihati nih, ya kondisi nih. Ya, oke. Atau mungkin juga, oh ini masalah nasihati yang ini nggak iso aku, butuh orang ketiga. Nah itu kan masuk ini fikih dakwah, cara berdakwah nih gitu. Oke. Lanjut. Wa Nabi Hafsin Umar Ibni Abi Salamah. Iya benar. An Abi Hafsin Umar ya. Ibni Abi Salamah Abdullah ibni Abdul Asad. Ya Allah. Beliau ini Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunyanya beliau padha mbek Umar bin Khattab ya. Abu Hafs. Ya. Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah itu nama aslinya Abdullah ya. Bin Abdul Asad. Oke. Qala, lah Umar ini cerita. Kuntu gulaman fi kok kene nduk hajar ya. Kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nduk riwayatan fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi safhah. Ya, wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillaha ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Fama zalat tilka ti'mati ba'du muttafaqun alaihi. Ayo tarjim. Dari Abu Hafs. Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ketika aku masih kecil, aku berada dalam asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sering berganti-ganti tangan untuk mengambil makanan di piring. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anak, sebutlah nama Allah Ta'ala dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang terdekat. Seperti itulah cara makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, oke. Kono diartikno apa tangan kanan wik tangan kiri ya? Ya bergantian ya. Enggak, sini maksud duduk iku. Ganti-ganti. Tatisyu iku iki diartikno dhewe mbek Imam Nawawi tajuru fi nawahi sahfa ya. De muteri iki. Kan talaman. Diputeri mbek tangan. Iya, dianui tangan. Namanya arek cilik ya. Iya. Nah, faedah ini pertama ini. Kan Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak siapa berarti? Anak tiri. Berarti bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari istri nih kan? Iya. Istri ini sing sapa? Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah, Hindun. Ya. Nama aslinya Hindun. Terus lagi beliau ngomong kuntu gulaman fi hajri, itu lebih tepat hajri ya, bukan hijri ya. Hajri. Maksudnya ditahan, maksudnya diasuh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanganku mubeng-mubengi ini bukan ganti tangan kiri, masih tangan kanan tok tapi dicupuki kabeh, diputeri kabeh. Makanan itu. Cobai kabeh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur ya gulam. Samillaha ta'ala ya, sebutlah nama Allah Ta'ala, maksudnya apa? Maca bismillah. Wa kul biyami, ini kemakan pakai tangan kananmu.
Wakul mimma yalikia, makan yang dekat dari kamu. Faedahnya lagi apa? Kemudian Umar bin Abi Salamah tadi ngomong apa? Sejak saat itu sampai sekarang, sampai dia tua, sampai ngeriwayatno hadis ini, cara makanku seperti itu. Maksudnya apa? Ya, mau coba bismillah ya pakai tangan kanan, makan yang dekat. Nah. Fikih hadisnya apa? Yang pertama apa? Mendidik anak, ya, itu wajib. Mendidik anak dengan adab Islami, seperti itu. Baik adab makan, tidur, bangun tidur, ya. Makan, minum, bangun tidur, ke WC dan lain-lain. Kemudian lagi apa? Bolehnya didik anak itu walaupun bukan anak kandungnya kita. Umar bin Abi Salamah kan bukan anak langsung dari Nabi SAW, anak tiri. Tidak apa-apa. Anak tiri. Tetap dia tanggungannya, tetap karena kita ini kita yang nanggung. Misalnya kita yang nanggung nafkahi, ya. Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Misal kita nanti nikahi janda, ya. Nambah nikahi janda. Sama, misal dia wis punya anak, ya, kalau ada kesalahan, ya, kita tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ndak bisa dibiarno, wis babano duduk anakku gak bisa. Ya. Apalagi Nabi SAW posisinya jadi kepala negara kan. Tambah wajib lagi negur, wajib lagi apa? Tambah wajib ini untuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian faedahnya ini diantara adab makan tadi ya, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, ya, makan yang dekat, ya, yang ada di hadapan kita, ya. Seadanya itu yang dimakan. Nah, kemudian lagi faedahnya apa lagi? Nah, ini bentuk ya keunggulannya sahabat daripada orang lain, ya. Sahabat begitu ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipraktekno dan dipakai seumur hidup, ya. Insyaallah. Ini bentuk mereka benar-benar bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus lagi ya ini termasuk keutamaannya Umar bin Abi Salamah, ya. Termasuk keutamaannya Umar bin Abi Salamah. Selain dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga ini. Nah, apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan. Dan dia nyebarno ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Insyaallah. Bahkan ilmu kita makan baca bismillah ya dari dia dapat pahala semua. Si siapa? Umar ini. Umar bin Abi Salamah ini. Ya, Umar bin Abi Salamah dia dapat pahalanya terus. Kita makan pakai tangan kanan, kita makan maca bismillah, ya. Makan yang dekat. Dia dapat pahala semua. Nah. Kemudian sekarang sing dibahas ya, bahas sedikit ya, rodok melebar iki. Sekarang ya apa hukumnya makan gak baca bismillah? Nah. Masuk haram, makruh, atau mubah? Dia ngomong haram. Apa dimakan kan? Lah sing ono hadise dimakan setan kan makan pakai tangan kiri. Sama enggak baca basmalah. Gak ono sing ati. Nah. Ya apa iki? Nah, iki ulama tergantung mereka dasar usul fikih ini ya. Sebagian ngomong ini masuk makruh. Ya. Gak mau coba basmalah iki masuk makruh. Sebagian ngomong ya, lek haram agak berat soalnya memangnya butuh dalil. Padahal sing maling no jadi no haram. Terus makan pakai tangan kanan, ya. Antum moco kitab-kitab fikih rata-rata mereka ngomong ini. Ya ono sih ngomong wajib, tapi kebanyakan setawanan ngomongnya sunnah. Apalagi ini Syafi'iyah ngomongnya sunnah. Karena ini bab adab, bukan bab
ibadah. Jadi sing diomong iya apa makan tangan kiri itu kayak ini kan setan kan gitu. Fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bisimalihi. Ya, karena setan makan dengan tangan kanan dan minum ya pakai tangan karena setan makan dan minum pakai tangan kiri kan gitu hadisnya. Nah, itu ulama-ulama Syafi'i yang jelas yang dimaksud makruh. Nah, tapi ada ulama lain yang ngomong haram ya. Kemudian makan yang dekat. Nah, ya boleh misalnya kita pengen misalnya nduk kene sing di hadapan kita mek nasi, lauke nduk ujung sana. Apa enggak boleh ngambil? Nah, maka jawaban nih selama tidak memudaratkan orang-orang yang lain yang di hadapan itu tidak ada masalah. Setahuana begitu ya. Babnya nanti masuk bab mubah. Misal kayak tadi di hadapan kita mek nasi tok, lauke sayure di ujung sana. Nah, misalnya habis nasi buah, lauke mbek sayure nduk pojok ngono. Ya, ini nasi, buah, puding, es, baru lauk mbek sayur di sono. Apa gak boleh ngambil yang di sana? Jawabannya boleh. Selama apa? Syaratnya ini tidak memudaratkan orang yang ya di hadapan-hadapannya yang lain-lainnya. Itu boleh. Jadi perintah Nabi SAW di sini wakul mimma yalik, makanlah yang dekat darimu. Itu kata para ulama apa? Diperinci. Karena dia anak kecil kan, jadi kan ngotori, ngerusak, ganggu orang dewa-dewa. Ya orang-orang yang lain makan, memudaratkan yang lain. Nah seandainya enggak, ya enggak ada masalah. Contoh, ya kita wis ngambil bagiannya kita, ya antum wis ngambil. Kemudian ada anak kecil, ya nyomot, enggak mengganggu kita, ya enggak ada masalah. Iya enggak mau. Kini ya memaafkan kan, maksudnya memaafkan dia. Iya. Apalagi kan kenal misal anak dewe ya misal. Nah. Jadi hukum ini perlu ditafsil ya, diperinci. Wakul mimma yalik ya, makan yang dekat maksudnya seperti itu ya. Dan syarat tidak mudaratkan yang lain. Oke. Wah, iki hadis iki diulang meneng. Dibacaan loto ae. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khatimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaihi. Ya. Penjelasan tentang hadis ini wis mari nduk bab ini hak suami atas istri ya. Hak suami untuk bab ini dua bab sebelum ini tiga bab sebelum bab ini ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu nah dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap dari kalian adalah pemimpin ya dan akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya itu ya. Imam itu pemimpin dan dia akan ditanya atas yang dipimpinnya. Seseorang laki-laki itu pemimpin atas keluarganya dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya itu. Dan wanita istri itu ya pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya terhadap yang dipimpinnya itu. Nah, pembantu atau yang dimaksud di sini budak ya, dia itu pemimpin ya, dia termasuk pemimpin bagi harta tuannya dan dia akan ditanya terhadap yang jadi tanggung jawabnya itu. Faqulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati ya. Maka dari setiap kalian adalah ra'in ya, pemimpin dan akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Biasanya terjemahan diartikan pemimpin. Antum diartikan pemimpin enggak? Antum. Ada pemimpin. Iya pemimpin. Padahal ra'in ini ya maksudnya penggembala asli ini. Lebih
Tapi lebih tepat bagiana ya iki ra'in iki lebih tepat diartikno setiap kalian itu diberi tanggung jawab. Nah, dan akan ditanya terhadap apa yang jadi tanggung jawab dia itu. Kalian adalah pemimpin dan yang dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Iya. Nah, contoh kayak istri pemimpin di rumah suaminya kan nggak cocok. Ngono lho, diartikno iki lho. Kan gak enak diartikno asline. Tanggung jawab. Cuman wis jadi apa namanya? Wis berjalan ini ya diterjemahane iku pemimpin. Tapi bagian roh ini lebih cocok tanggung jawab, punya tanggung jawaban. Itu lebih cocok ya. Fakulkum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu dikasih beban tanggung jawab ya, beban tugas, beban kewajiban sama Allah Ta'ala, dan akan ditanya terhadap yang ini yang jadi tanggung jawabnya dia, kewajibannya dia. Misal sing bawah diartikan apa? Endok terjemah. Endok antum. Yang mana? Habis istri pemimpin rumah suaminya. Ya. Habis istri. Ya, tengah-tengah, terakhir. Terus. Kalian semua adalah pemimpin itu ya. Nah, iya atas ya. Seorang istri adalah pemimpin. Iya. Terhadap rumah suaminya. Iya, berikutnya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Terus. Atas kepemimpinan. Terusane. Kalian semua adalah pemimpin. Oh, langsung ngono. Oh, nduk kene ini ana al-khadim. Dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, nduk kene kan ana al-khadim, nduk hadis wal khadim, ya. Khadim itu kan pembantu. Pembantu diartikno loh ya, diartikno terjemah ya. Pembantu akan jadi pemimpin atas harta tuannya. Lo kan gak cocok, maksud pembantu jadi pemimpin atas harta tuannya kan gak cocok ya. Tanggung jawab atas harta tuannya. Oke. Next ya, iki wis mari ya penjelasannya nduk bab hae suami ya. Hadis sahih. Yo. Oh iki sih 301 ya saiki ya. 301. Ya. Wa ana Amr ya. Wa ana Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ayo tarjim ini terkenal lagi. Dari Amr bin Syu'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu mengajarkan sholat ketika berusia 7 tahun, dan apabila sudah berusia 10 tahun lalu mereka menolak, maka pukullah dia dengan pukulan tidak melukai, dan pisahlah tempat tidur mereka, pria dan wanita. Nah, ini ya perintah dari Nabi SAW ya. Didik anak, intinya kan begitu ya. Kita disuruh merintahkan anak-anak itu sholat ketika DE sudah umur 7 tahun. Lah sebelum itu bagaimana? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Ya, untuk apa melatih mereka? Cuman apa? Nggak boleh ada ta'dib. Nggak boleh ada apa namanya? Hukuman. Nggak boleh. Nggak boleh ada iqab. Ya. Boleh ini mukul itu ketika dia sudah berumur 10 tahun ya. Dan itu berat ya. Tak lihat apalagi zaman sekarang itu gak jeweti anak, gak mukuli ya. Gak mentai anak, gak sebelum 10 tahun itu susah, tak lihat itu. Maksudnya apa? Gak sebelum 10 tahun gak mentai anak ya? Maksudnya kan gak kasar, gak sepiro kasar kan. Karena mukul iki kan wis main fisik wisan. Ya. Ya memang berat. Tak pukul. Lah iya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan nyurune kan 10 tahun baru boleh mukul. Lah iya zaman sekarang ki susah ngono lho, susah. Tingkat kesabarannya mbek ini niku beda memang. Tak lihat ya. Masih anak dhewe ya berat. Angel memang. Insyaallah.
Nabi SAW boleh mukul ya umur 10 ketika anak wis umur 10. Kemudian apa? Suruh memisahkan anak-anaknya dari tempat tidur, terutama yang beda jenis. Ya, gak boleh digabung satu tempat tidur, suruh misah. Nah, dari sini para ulama ngomong mumayyiz itu sudah 7 tahun itu dari hadis ini juga. Mereka ngambil dalil kalau yang dinamakan anak itu sudah tamyiz atau mumayyiz itu 7 tahun. Kok iso? Ya karena ketika 7 tahun itu dia sudah bisa disuruh untuk sholat, suruh melakukan amal sholat itu iso. Sudah bisa diperintah. Nah, 7 tahun. Nah, ini makanya dianggap tamyiz itu kalau wis umur 7 tahun. Lah sebagian ulama sing parenting itu ngomongi lagi ya dalil secara asal anak itu misalnya disuruh dipanggil, disuruh ini sebelum mereka 7 tahun ndak ngerti itu wajar, ojo dia marahi. Misalnya gak nurut ya? Iya, misal gak nurut lah. Gak nurut ya. Ojo umek ae, ojo lari-lari mencolot ae. Gak paham, memang gak ngerti. Makanya suruh nih ganti kata-katanya misal diganti, ayo duduk, leka dipegang aja, dipegang dijak duduk, atau kita nyontoi duduk, kadang perlu begitu. Soalnya memang, yo gak iso memang Nabi SAW nyuruh nih iso diperintah 7 tahun, sebelum itu ya memang gak iso. Nah kemudian boleh mukul ketika umur 10, berarti apa? Iqob ini, misal dia masih 8 tahun, terus sholatnya masih bolong-bolong, ya gak apa-apa, jadi dihukum gitu loh. Nabi SAW boleh hukumnya itu ketika umur 10 tahun gitu loh. Nah ini paling apa nih? Gak sholat, kalau itu sajian. Iya gak apa-apa. Ya kan, tapi maksudnya hukuman sing keras apa itu? Nah itu wis di atas 10 tahun. Kemudian lagi apa? Berarti apa? Ini contoh aja dari Nabi SAW. Kalau mendidik, pendidikan ini ono tahapan nih. Didik ini ono tahapan nih. Contoh kan kayak ini ya. Nyuruh sholat 7 tahun. Nah, kemudian kalau gak sholat dapat hukuman ketika umur 10. Berarti sama juga. Nah, kita melakukan amal soleh atau nyuruh orang melakukan amal soleh dan lain-lain, ada tahapan nih. Nah, dan yang diutamakan yang targibnya dulu. Targib itu apa? Iki nih harapan nih, motivasi nih dia melakukan amalan itu dulu. Kalau sudah waktu nih, ya dia wis rutin beramal soleh itu baru dikasih ancaman nih, gitu loh. Tahap apa? Adabnya seperti itu. Kalau sholat berpahala. Nah itu disik. Nah nanti lewis iya misal dia wis rutin wis istiqomah baru gitu loh diomongi. Nah sholat kon gak sholat ono ancuk dapat iya fawilul musholin. Nah ya kayak gitu kayak no gitu loh diomongi. Iya kon masuk neraka sakor misalnya, masalah kan bisa kalau aku minum musholin. Nah masuk neraka sakor gara-gara gak sholat. Nah dikasih yang ancaman gitu. Atau ya nggak melakukan amal soleh yang sudah diperintah ini boleh diiqob, diadab. Nah, tapi kita ngasih ini motivasi dia dulu, motivasi. Nah, terus lagi. Nah, fikih hadisnya lagi ini. Tadi Nabi SAW ngomong wa fariqu bainahum fil madhaji. Ya, madhaji maksudnya tempat tidur ya. Terus yang dipelajari pertama kali oleh anak kecil itu bukan berarti sholat maksudnya, walaupun tidak tertulis di sini, tapi yang pertama kali diajarkan ke anak-anak itu sebelum sholat itu apa? Ya tauhid, maksudnya akidah ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam ini secara umum. Nah itu yang wajib ya bagi anak-anak. Baru kemudian 7 tahun ini sholat ya. Nah, kemudian ya, ini secara asal ini kewajiban bagi aba ya, bagi para ayah
untuk mengajarkan anaknya itu sholat, hukum-hukumnya, adab-adabnya ya. Nah, secara asal memang untuk bapak, tapi ibu juga ikut karena ibu yang didik anak-anak juga ya. Kata Imam Syafi'i ya, alal abai wal ummahati an yu'addibu auladahum wa yu'allimuhum at-thahara was shalah ya, itu. Bagi para ayah dan ibu ini ya, mereka diwajibkan untuk mendidik anak-anak mereka itu ya, mengajarkannya mereka itu toharoh, bersuci ya, wudhu dan lain-lain ya, sholat ya. Terus bolehnya memukul mereka kalau mereka itu ini ya, kayak ini contoh 10 tahun ke atas ya, misalnya melanggar atau meninggalkan sholat itu boleh ya. Nah, kalau mereka itu sudah ihtilam, maksudnya sudah balik lah ya, sudah mimpi basah, atau mereka itu anak-anak ini sudah haid ya, atau sudah sempurna 15 tahun, itu kan tanda balik semua, maka itu kewajibannya lebih keras lagi ya. Ini kan mereka 10 tahun ini kan belum balik rata-rata ya, apalagi kalau sudah balik ya, kita ngingetkan karena sayang sama mereka ini ya, sayang sama anak-anak ini. Karena buat wis balik kan dosa mereka tanggung sendiri siannya. Tapi selama mereka masih jadi tanggungannya nafkahi kita, ya kita tetap akan diminta pertanggungjawaban ya sama Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa? Memukul itu boleh, dalam rangka mendidik itu boleh ya, secara asal boleh ya. Mukul ini untuk mendidik itu boleh ya. Ad-darbu wasilatun tarbawiyah ya. Mukul ini wasilah untuk mendidik, boleh, hukumannya boleh. Dengan syarat apa? Ghairu mubarrih ya, sama kayak mendidik istri itu, mukul istri ya. Pukulan tidak meninggalkan bekas, dan tidak boleh mukul muka ya. Kalau pernah ya minta ampun sama Allah Ta'ala. Astaghfirullah wa natubu ilaih ya. Kemudian lagi apa? Nah, bagi orang tua ini juga dalil hendaknya kita itu apa? Menutup pintu-pintu fitnah agar anak ini jangan sampai terjerumus melakukan dosa. Makanya itu Nabi SAW nyuruh apa? Wa fariqu bainahum fil madaji, misano tempat tidur ya, jangan sampai terjadi ini pelecehan seksual adik kakak ya, bu jadi lesbi, bu bedo kelamin memangnya. Nah, jangan sampai. Walaupun mereka ini belum balik ya, tetap harus dipisah ya, karena itu menjelang balik kan bahaya ya. Terus lagi wah, ini sama apa namanya, kita dia ada mendidik itu ada tahapannya, nggak langsung ya, nggak langsung. Ini termasuk ini ayat utama dari parenting juga ini, insyaallah. Faedah hadis ini akeh asli ini, insyaallah. Oke, next. Hadis lahir bab ini. Wa Nabi Suraya, ya, Abi Suraya Sabrah Ibnu Ma'bad Al-Juhani ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu sabi as-salata li sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinin. Semua. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah anak-anak itu sholat ketika sudah umur 7 tahun ya, pukulan mereka kalau mereka wis 10 tahun. Nah, ini hadis misal tadi ya, untuk riwayat Abu Dawud ya, walafdu Abi Dawud mursabi bis sholati idza balagha sab'a sinin ya, perintahkanlah anak itu untuk sholat ketika mereka sudah mencapai 7 tahun. Nah, ini faedahnya padha mbek hadis yang sebelumnya ya. Ini pelengkap hadis sebelumnya. Masalah derajat hadis lebih sahih yang
301 tadi ya. Mura'uladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Nah, insyaallah. Ini kurang lebih masalah parenting ya. Intinya kita sebagai kepala rumah tangga ya untuk bab ini wajib untuk ya memerintahkan keluarga ini melakukan ketaatan kepada Allah ya, dan melarang mereka melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini kewajibannya kita sebagai kepala rumah tangga ya. Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naroh ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Insyaallah. Si anak keinget. Bentar. Ya, katanya Ali bin Abi Thalib itu. Maksudnya ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya adalah allimuhum ya, allimuhum wa addibuhum ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ajarilah mereka dan didiklah mereka agamanya Allah Ta'ala ini. Nah, terutama ini ya tauhid, terus amalan yang sehari-hari, sholat, wudu ya, toharoh, puasa, misal baca Quran yang ringan-ringan, nah itu masuk ini kewajibannya sebagai orang tua. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wis.